Ceritaku, Susan Vladimir. Kota Medvedjegorsk yang dapat diartikan gunung beruang terletak di pinggir sungai Danau Onega. Awalnya hanya sebuah desa kecil. Ketika Rusia memasuki Perang Dunia Pertama, dibangun rel kereta api ke Murmansk yang terletak di tepi laut Barents yang tidak pernah membeku kala musim dingin. Pada tahun 1915, kapal dari St. Petersburg di sepanjang Danau Onega mengirimkan bahan konstruksi untuk membangun rel kereta api ini. Pada tahun 1916, arsitek Gabe membangun stasiun kayu yang unik dan bermenara yang bertahan hingga hari ini dan merupakan salah satu stasiun kereta api kayu tertua yang masih ada di Rusia. Setelah revolusi tahun 1930, pemerintah Soviet memutuskan untuk membangun terusan Laut Putih Baltik. Pusat administrasi konstruksi adalah stasiun Medvedjegorsk. Beberapa perusahaan didirikan untuk memastikan pembangunan kanal yang menggunakan tenaga kerja dari narapidana. Dalam hal ini, pemukiman meningkat dan berkembang menjadi kota Medvedjegorsk. Sekarang memiliki populasi 14.000 jiwa. Suhu tahunan rata-rata adalah +2 derajat. Kota yang nyaman, tenang. Kita tidak tahu sejarah yang tercatat bahwa kota ini dimulainya kisah tragis pilu sedih karena pembangunan terusan Laut Putih Baltik. White Sea Baltic Canal adalah kanal yang menghubungkan Laut Putih dengan Danau Onega, menghubungkan Laut Baltik dan Laut Putih untuk membangun perkembangan ekonomi Karelia. Untuk menata pembangunan terusan tersebut, dibentuklah Kam Kerja Paksa Laut Putih Baltik yang disingkat Belbaltlak (BBL). Setelah pembangunannya selesai, pihaknya juga terlibat dalam pemeliharaan Kanal Laut Putih. Diselenggarakan pada tahun 1931, 16 November, berada di bawah Direktorat Kam Kerja Paksa Gedavsky, disingkat Gulag, yang merupakan bagian dari OGPU NKVD, Polisi Politik Uni Soviet. Kantor BBL terletak di desa Medvedjegorsk, sekarang kota Medvedjegorsk. Sekarang bangunan ini menjadi salah satu museum kota. Pembangunan Kanal Baltik Laut Putih, jalur air sepanjang 227 km, 19 pintu air, 12 saluran air, 51 bendungan, dibangun selama 20 bulan. Belamor Kanal unik dalam arti teknik sebagai struktur hidrolik. Dalam waktu singkat, lebih 100 struktur hidrolik rekayasa kompleks, 2.500 km jalur kereta api telah dibangun. Pekerja membangun penggalian dalam volume 21 juta meter kubik, membangun jalur buatan 37 km, dan membangun kereta api ke Murmansk. Pembangunan kanal ini banyak menggunakan kayu. Belum pernah sebelumnya kayu digunakan dalam skala yang besar, dan pembangunan bendungan yang terpenting dalam sistem hidroelektrik adalah sejarah pembangunan Kanal Baltik Laut Putih, merupakan sejarah penderitaan sejumlah besar rakyat Soviet. Sekitar 300.000 narapidana melewati pembangunan kanal ini. Banyak dari mereka yang tewas selama konstruksi, tetapi tidak diketahui. Karena menurut data resmi selama pembangunan kanal di Belbaltlak, hanya 13.000 narapidana tewas selama masa pembangunan 20 bulan. Menurut data tidak resmi berdasarkan penelitian sejarah, hampir 100.000 jiwa. Seluruh rute kanal banyak ditandai dengan salib. Saat itu, orang mati tidak seharusnya memiliki peti mati. Tempat pemakaman juga tidak disebutkan dalam dokumen. Tidak ada yang tahu di mana, tapi di mana-mana di sepanjang rute kanal. Ada bukti, misalnya di gerbang nomor 8 ditemukan kuburan untuk 10.000 orang. Di bawah tanah dan bebatuan berbaring
di kotak kayu tanpa penutup. Mereka berbaring tanpa pakaian. Di pintu nomor 19 Belamur Kanal, menurut sejarawan Dmitriev, rata-rata ada sekitar 1.000 kuburan. 5 kuburan diketahui pasti, sisanya belum ditemukan. Sebagian besar korban berada pada tahun 1933 pada tahun terakhir konstruksi masa pembangunan. Siapa para tahanan itu? Mereka adalah penjahat, pencuri, perampok, anak jalanan, tapi lebih banyak tahanan politik. Dan ada banyak petani kaya yang dirampas kala itu. Rumah, ternak, peralatan diambil dipindahkan ke perusahaan pertanian negara yang diorganisir komunis. Mereka sendiri dikirim tanpa pengadilan ke kamp. Ada banyak tahanan politik, penyair, sastrawan, seniman, ilmuwan, insinyur, sejarawan, dan kaum intelektual pada umumnya yang tampak curiga terhadap rezim Soviet. Kehidupan di lager Belamur Kanal sungguh menyedihkan. Bisa dibaca dalam kisah penulis Solonevich yang dapat melarikan diri saat itu. Sekitar 300 orang tidur di barak di ranjang susun. Setiap malam hanya dinyalakan kompor kecil yang tidak cukup untuk menghangatkan penghuninya. Tempat terbaik di dekat kompor dikuasai para penjahat kriminal dan pada pagi hari seluruh penghuni kedinginan. Tempat para tahanan tinggal setengah terendam di tanah dan cara ini lebih hangat. Barak panjangnya 50 meter, lebar 8 meter, 1 pintu dan 2 jendela tanpa kaca. Pada pukul 4:30 para tahanan dibangunkan, sarapan hanya bubur, bekerja selama 10 jam dan harus antri untuk mengambil kupon roti dan makan siang. Setelah makan malam, kami tertidur, meringkuk erat satu sama lain. Cara menutupi diri kami dengan semua yang kami miliki dan tertidur seolah terbunuh tanpa mimpi. Kenang Solonevich. Kekuatan fisik saja tidak dapat mencapai kesuksesan tanpa didukung para ahli di bidangnya. Dibutuhkan ahli konstruksi, teknik hidrolik, desain, dan lain-lain. Mereka dicari di seluruh negeri. OGPU membuat laporan palsu. Mereka ditangkapi dan dikirim ke kamp untuk membangun kanal ini. Insinyur Krustalev, insinyur yang berbakat, ditangkap meskipun kesalahannya tidak terbukti. Menjadi tahanan hingga pembangunan kanal ini selesai dan meninggal 2 tahun kemudian. Mikhail Grigorovich dihukum hanya karena lelucon tentang Karl Marx. Pada tahun 1937, ia dikirim kembali ke kamp Vorkuta. Insinyur Yasemski dijatuhkan hukuman 5 tahun dan sebagainya. Para spesialis dihadapkan pada fakta yang sulit, medan dan kondisi alamnya. Kurang bahan bangunan, tetapi mereka harus menerapkan semua pengetahuan mereka. Perkakas utama hanyalah gerobak dorong, palu, sekop, kapak, dan derek kayu. Mereka yang tidak memiliki pendidikan siang malam menggali kanal lumpur yang sempinggang. Bagi mereka yang melarikan diri, ditangkap dan ditembak atau dikirim ke bangsa isolasi dan diperpanjang masa hukumannya. Setiap tahun puluhan ribu tahanan dikirim ke sana. 125.000 orang terus-menerus bekerja. Hampir separuhnya adalah tahanan politik. Propaganda resmi Bolshevik tidak menulis apapun tentang para korban, tentang kondisi kerja yang tidak manusiawi di proyek kanal ini. Konstruksi selesai pada 20 Juni 1933. Setelah selesainya pembangunan kanal, 120 orang penulis berdatangan untuk berkenalan dan mengagungkan hasil pembangunan yang megah ini. Hasilnya, sebuah tim yang terdiri dari 36 penulis membuat sebuah buku setebal 600 halaman. Kanal Baltik Laut Putih yang dinamai Stalin. Dengan relief Stalin di sampulnya. Memuliakan kerja keras para tahanan dan kepemimpinan OGPU di bawah kepimpinan Stalin. Nasib buku ini
tidak menyenangkan. Itu ditulis atas perintah OGPU dan Partai Komunis. Atas perintah mereka sendiri, buku itu dihancurkan setelah eksekusi Yagoda dan rekan-rekannya. Karakter utama buku itu. Sekarang, buku ini tidak mudah ditemukan. Nasib beberapa penulis buku itu juga tragis. Pada tahun 1937, Auerbach ditembak. Pada tahun 1938, Yasenki ditembak. Pada tahun 1939, Sergei Budantsev meninggal di kamp dan Anna Berzin, istri Yasinski, menghabiskan 16 tahun di kamp dan pengasingan. Ini kapal yang akan melewati Bellamor Canal. Ini kanal yang ketiga. Inilah cerita White Sea Baltic Canal, Bellamor Canal. Kisah Gulag pada saat era Uni Soviet. Bukti sejarah tidak bisa ditutupi.